Wahyu diakui karena isinya yang penuh nubuat tentang akhir zaman. Di dalamnya terdapat ramalan-ramalan yang menakutkan, yang menggambarkan kehancuran dan penghakiman Tuhan atas dunia yang penuh dosa. Video ini akan menggali beberapa nubuat yang paling mengerikan dalam kitab ini, yang menggambarkan peristiwa-peristiwa besar menjelang akhir zaman. Semua peristiwa ini memberikan gambaran mengenai penghakiman Tuhan yang akan datang, dan juga membawa pesan harapan bagi umatnya yang tetap setia. 4 penunggang kuda kiamat. Salah satu gambaran yang paling menakutkan dalam kitab Wahyu adalah penglihatan tentang 4 penunggang kuda kiamat yang ada di Wahyu 6. Mereka adalah sosok-sosok yang menunggangi kuda putih, merah, hitam, dan hijau pucat. Masing-masing kuda melambangkan kekuatan yang akan menimpa dunia pada akhir zaman. Penunggang kuda putih melambangkan penaklukan atau perang. Dia membawa pedang yang mewakili kekerasan dan kehancuran yang akan merusak bangsa-bangsa. Perang ini akan menyebabkan penderitaan yang luar biasa di seluruh dunia. Penunggang kuda merah melambangkan pertikaian dan pembunuhan. Dia membawa pedang dan akan menyebabkan pembunuhan massal, serta konflik yang memporak-porandakan dunia. Penunggang kuda hitam melambangkan kelaparan. Penunggang ini membawa neraca untuk mengukur kelangkaan makanan dan sumber daya, menyebabkan penderitaan massal akibat kelaparan. Penunggang kuda hijau pucat melambangkan kematian itu sendiri. Sosok ini membawa kematian massal dan kehancuran total, menandakan bahwa segala kehidupan akan berakhir. Dia adalah yang mengumpulkan jiwa-jiwa yang telah meninggal. Nubuat ini menunjukkan bahwa akan ada 4 bentuk penghakiman Tuhan yang sangat besar atas umat manusia: perang, kelaparan, penyakit, dan kematian. Pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020 yang menghentikan aktivitas dunia dan membatasi pergerakan umat manusia dapat dianggap sebagai salah satu gambaran dari nubuat ini, karena sampai sekarang di tahun 2025 dampaknya masih sangat terasa dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kesusahan besar. Wahyu 7 ayat 14 dan Matius 24 ayat 21-22 menggambarkan masa yang disebut sebagai kesusahan besar. Ini adalah periode penderitaan yang tidak tertandingi dalam sejarah umat manusia. Dalam Matius 24, Yesus berkata, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kesusahan besar ini mencakup penderitaan fisik, mental, dan spiritual yang akan dialami umat manusia. Namun di tengah penderitaan tersebut ada harapan yang terdapat dalam Wahyu 7 ayat 14. Ini adalah gambaran bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan, yang akan mengalami penyucian dan akhirnya diselamatkan. Persekusi terhadap gereja di berbagai negara saat ini bisa menjadi contoh dari penderitaan yang mirip dengan kesusahan besar yang digambarkan dalam Wahyu. 7 cawan murka Tuhan. Dalam Wahyu 16 ayat 1-17 terdapat penggambaran tentang 7 cawan murka Tuhan yang ditumpahkan di atas bumi. Setiap cawan ini membawa bencana atau malapetaka yang menimpa umat manusia sebagai bentuk penghakiman Tuhan atas dosa dan kejahatan. Cawan pertama menyebabkan luka busuk yang menyakitkan pada mereka yang menyembah binatang dan gambarnya. Cawan kedua dan ketiga mengubah laut dan sungai menjadi darah, menyebabkan kematian makhluk laut dan tercemarnya sumber air. Cawan keempat menyebabkan penderitaan akibat panas matahari yang sangat ekstrim. Cawan kelima menjatuhkan kerajaan binatang ke dalam kegelapan. Cawan keenam membuat sungai Efrat kering, mempersiapkan jalan bagi raja-raja timur. Cawan ketujuh menghadirkan gempa bumi, kilat, dan guntur yang menghancurkan dunia. Namun, ada satu pesan penting dalam Wahyu 16, yaitu mereka yang bertobat dan kembali kepada Tuhan
masih dapat terhindar dari murka Tuhan ini. Tanda binatang. Salah satu tanda paling terkenal dalam kitab Wahyu adalah tanda binatang, yang menunjukkan kesetiaan kepada Antikristus dan menandakan kutukan kekal bagi orang yang menerimanya. Wahyu 13 ayat 16-17 menggambarkan bahwa semua orang, baik kaya maupun miskin, akan menerima tanda di tangan kanan atau dahi mereka. Dan hanya mereka yang memiliki tanda ini yang bisa melakukan transaksi jual beli. Dalam Wahyu 14 ayat 9-10 memperingatkan bahwa siapapun yang menyembah binatang dan menerima tandanya akan menuai murka Tuhan yang tidak terperikan. Tanda ini adalah simbol dari penolakan terhadap Tuhan dan penyembahan terhadap kejahatan, mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak terjerumus ke dalam penyembahan berhala atau bentuk-bentuk kejahatan. Binatang dan nabi palsu. Binatang dan nabi palsu adalah dua tokoh besar dalam Wahyu yang akan muncul sebagai agen-agen kejahatan di akhir zaman. Binatang itu dipahami sebagai kekuatan anti Tuhan yang berusaha menundukkan umat manusia dengan mengumpulkan angka 666 sebagai tanda kekuatannya. Dalam Wahyu 13 ayat 18 berkata, "Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Sedangkan nabi palsu adalah seorang pemimpin agama yang menyesatkan umat manusia dengan melakukan mujizat palsu dan mengarahkan orang kepada penyembahan terhadap binatang. Kedua tokoh ini akan dihukum Tuhan dan dilemparkan ke dalam lautan api bersama dengan pengikut mereka." Pertempuran Armageddon. Pertempuran Armageddon adalah pertempuran besar yang akan terjadi di akhir zaman antara kekuatan baik dan jahat. Dalam Wahyu 16 ayat 16, Armageddon disebut sebagai tempat pertempuran terakhir yang bermakna kemenangan mutlak bagi Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat 11-21, Yesus digambarkan sebagai seorang pejuang kudus yang akan kembali dengan kekuatan dan kemuliaan untuk mengalahkan pasukan kejahatan. Dengan pedang yang keluar dari mulutnya, Yesus akan mengalahkan pasukan musuh dan mengakhiri kekuasaan kejahatan. Kemenangan ini akan menandai awal dari kerajaan Tuhan yang kekal. Kehancuran Babel. Babel adalah simbol dari kekuatan dan kekayaan dunia yang terjerat dalam dosa, penyembahan berhala, dan kesombongan. Dalam Wahyu 17 dan 18 diceritakan tentang kehancuran Babel sebagai penghakiman Tuhan atas kebobrokan moral dan rohani. Kehancuran ini akan menjadi simbol kemenangan Tuhan atas segala bentuk kejahatan dan kedurhakaan. Penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir adalah peristiwa terakhir di mana setiap orang akan diadili sesuai dengan perbuatan mereka. Wahyu 20 ayat 12 mengatakan, "Dan aku melihat mereka yang mati, baik yang besar maupun yang kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Beberapa kitab dibuka dan juga suatu kitab lainnya, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang itu dihakimi menurut perbuatan mereka, seperti yang tercatat dalam kitab-kitab itu. Orang-orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api, yang merupakan hukuman kekal bagi mereka yang menolak Tuhan. Sebaliknya mereka yang diselamatkan oleh darah Kristus akan menerima kehidupan kekal." Langit dan bumi baru. Setelah penghakiman terakhir, kitab Wahyu menggambarkan penciptaan langit dan bumi baru, di mana tidak akan ada lagi penderitaan, tangisan, atau rasa sakit. Tuhan akan tinggal di tengah umatnya, membawa damai dan kebahagiaan abadi bagi mereka yang setia. Kemenangan Kristus atas kejahatan. Sepanjang kitab Wahyu, Yesus Kristus digambarkan sebagai pemenang yang mutlak atas segala kuasa jahat. Dari penampilannya sebagai anak domba yang disembelih, hingga kedatangannya sebagai raja segala raja, Kristus akan mengalahkan setan, antikristus, dan semua kekuatan jahat yang ada di dunia ini. Kemenangan ini akan menetapkan kerajaan Tuhan yang kekal, di mana kebenaran dan keadilan akan memerintah selamanya. Meskipun nubuat-nubuat dalam kitab Wahyu menggambarkan peristiwa yang menakutkan dan penuh penderitaan, mereka juga menyampaikan pesan harapan dan penebusan bagi umat yang setia kepada Tuhan. Di akhir segala sesuatu, kebaikan akan menang atas kejahatan.
dan Tuhan akan mengembalikan segala sesuatu dalam keadaan yang sempurna. Semoga setiap kita dapat merenungkan pesan ini dan tetap setia kepada Tuhan, sebab di dalamnya ada harapan yang tidak tergoyahkan.